Usai mandi dan berpakaian, Arka dan Amanda menikmati makanan berupa suki hotpot yang dipanaskan pada sebuah kompor induksi di atas meja makan. Mereka membelinya di supermarket pada perjalanan pulang dari dokter kandungan tadi. "Kamu hari ini jadi mau pergi, Kak?" tanya Amanda lalu menghirup hangatnya kuah suki tersebut. "Iya, jadi ada beberapa adegan tambahan untuk film yang mesti diselesaikan malam ini juga," jawab Arka. "Itu syutingnya bukannya udah lama ya? Kata kamu tempo hari." "Iya, harusnya sih udah rampung. Tapi ya namanya sutradara kadang merasa kurang di beberapa part. Akhirnya nambah adegan lagi, syuting lagi. Extended shoot gitu ya jadinya." "Iya, bener," jawab Arka. "Kamu pulang nggak tapi?" Lagi-lagi Amanda bertanya. "Kemungkinan besar besok sore baru pulang." "Oh, gitu. Kamu nggak apa-apa kan, aku tinggal sendiri?" tanya Arka lagi. Amanda mengangguk. "Nggak apa-apa kok," ujarnya kemudian. Sejenak Amanda pun terdiam, ia merasakan sesuatu bergejolak di perutnya. "Kenapa, Manda?" tanya Arka seraya menghentikan makan. Tampak Amanda kini memberi usapan-usapan pada perutnya. "Anak kamu nih, dengar bapaknya mau pergi." Arka tertawa, ia sudah mengira jika Amanda mengalami sakit lagi di bagian perutnya. "Emangnya dia bereaksi?" tanya Arka. "Iya, udah sejak beberapa hari belakangan inilah," jawab Amanda. "Setiap kali kamu datang atau mau pergi, pasti dia gerak. Kadang kayak kesenangan, kadang kayak marah kalau kamu pergi. Lanjutnya lagi. Tapi kalau dia gitu, sakit nggak sih?" "Nggak, cuma getar aja. Nggak tahu kalau udah masuk bulan ke-7 atau ke-8 nanti. Aku nggak tahu gimana rasanya." Arka menghela nafas lalu kembali tersenyum, ada perasaan hangat yang tiba-tiba menjalar di hati pemuda itu. Ia senang jika bayinya sudah bisa merespon banyak hal. Semacam ada kebanggaan tersendiri dalam dirinya. Usai makan Arka berpamitan pada Amanda untuk segera berangkat. Tak lupa ia mencium perut istrinya itu dan berpesan, "Jangan nakal, ya. Dengerin papa." Amanda tersenyum melihat apa yang dilakukan Arka terhadap bayi mereka. "Aku berangkat, Manda. Jangan kemana-mana kamu," pesan Arka. "Iya, abis ini tidur kok," tukas Amanda. Arka lalu mengambil kunci mobil dan turun ke bawah. Tiba-tiba sebuah notifikasi pesan singkat masuk ke handphone Amanda. "Manda, lihat deh instastory-nya laki lo," ujar Nindya. "Itu cewek, siapa ya?" tanya sahabatnya itu kemudian. Karena penasaran Amanda pun membuka instastory tersebut. Tampak Arka bersama seorang perempuan tengah tersenyum ke kamera, pipi wanita itu sangat dekat dengan wajah Arka. Sementara di belakang mereka ada Rio, yang tersenyum sambil mengacungkan dua jari tanda peace ke kamera. Entah mengapa, tiba-tiba saja hati Amanda menjadi dongkol. Ia lalu mengklik nama perempuan tersebut, kebetulan Arka mentak namanya di sana. Bianca garis bawah Adelina. Amanda memperhatikan bio gadis tersebut, yang menjelaskan jika dirinya adalah seorang aktris. Namun Amanda sendiri tak begitu mengenal gadis itu, karena ia memang jarang kepo terhadap aktor dan aktris di negeri ini. Ia lebih suka menonton tayangan drakor dan lebih menyukai bintang dari negara ginseng tersebut. Selain suaminya dan juga Rio, Amanda hanya tahu pada Robert. Setidaknya ia ada 2 atau 3 kali menonton film televisi yang dibintangi oleh pemuda itu. Amanda men-scroll foto-foto Bianca dan entah mengapa hatinya kian terbakar. Ada beberapa foto gadis itu bersama Arka di postingan baru-baru ini. Caption yang tertera di sana adalah, "Bianca memuji-muji kebaikan dan kemampuan akting Arka." Raut wajah Amanda berubah penuh kekesalan. Ia membandingkan langsingnya tubuh gadis itu dengan tubuhnya yang kini membengkak di dalam kaca. "Hah,
Gerutunya kemudian. Malam itu, di sebuah bar, Nino mereguk gelas berisi minuman yang ada di hadapannya. Ini sudah kali kesekian ia mereguk minuman beralkohol tersebut. Braak. Ia pun meletakkan gelas dengan penuh penekanan, lalu menghisap rokok yang sudah ia bakar sejak tadi. Sampai detik ini bayangan tentang Amanda tak mau hilang begitu saja dari benaknya. Bagaimana tadi wanita itu bertekuk lutut di hadapan suaminya sendiri? Bagaimana cara ia berteriak, menyebut nama Arka dan memintanya melakukan hal yang ia inginkan? Hati Nino benar-benar sakit, ingin rasanya ia datang lalu menghajar Arka berkali-kali. Agar ia segera bisa merebut Amanda dari tangan pemuda itu, dan dapat melakukan apa yang tadi mereka lakukan. Ia mencintai Amanda, bahkan telah selama ini berlangsung. Rasa itu tak pernah pudar sedikit pun, meski ia agak sedikit terlambat dan harus didahului oleh bocah kecil brengsek seperti Arka. Arka. Suara Amanda saat menyebut nama Arka itu, seperti kembali terulang. Praang. Nino membanting gelas yang ada di hadapannya, lalu meletakkan sejumlah uang di depan bartender. Untuk mengganti apapun kerugian yang telah ia timbulkan sejak tadi. Kepalanya begitu sakit, teriakan Amanda tersebut seakan menghujam jantung kehidupannya. Ia boleh saja sukses dan banyak uang. Tapi pemuda itu, Arka. Dia muda, tampan, dan tampaknya mampu memberi kepuasan tersendiri bagi Amanda. Andai saja, ia bisa membayar pemuda itu untuk meninggalkan Amanda. Ya, andai saja begitu pikir Nino. Jadi lo sama Doni dapat duit dari si orang yang hampir nyerempet lo itu? Tanya Canti pada Maureen, ketika mereka melangkah masuk ke sebuah bar. Maureen minta ditemani oleh mereka untuk minum dan menghabiskan malam ini. Kebetulan uang yang dilempar oleh si pemilik mobil itu lumayan banyak. Jadilah ia ingin bersenang-senang malam ini. Yoi, gue nggak tahu tuh orang kenapa. Udah kebanyakan duit kali. Maureen bercerita sambil tertawa, namun kemudian ia terdiam. Ketika tanpa sengaja matanya mendapati sosok tampan yang tengah minum di depan bartender. Lo kenapa, Ren? Tanya Widya heran. Itu cowok yang melempar duit dari mobil. Canti dan Widya mengikuti arah pandangan Maureen, di mana Nino tengah mereguk minumannya, lalu menghisap rokok. Canti dan Widya terdiam, laki-laki itu memang sangat tampan sekali. Jas, sepatu dan jam tangan yang ia kenakan kelihatan mahal. Berpadu kontras dengan pembawaannya yang cool dan berwibawa. Terlihat jelas jika ia seorang laki-laki sukses. Lo berdua, tunggu di sini. Pesan apapun yang kalian mau, ini ATM gue. PIN-nya 112.347. Maureen berlalu meninggalkan Canti dan Widya untuk kemudian menuju bartender. Maureen duduk di sebelah Nino, lalu memesan minuman. Tampak Nino cuek saja dengan kehadiran wanita itu. Sendirian? Tanya Maureen kepada Nino yang tampaknya masih kuat untuk menenggak minuman. Meski sejak kedatangannya ia telah minum banyak sekali. Nino hanya diam dan tak menggubris pertanyaan Maureen. Kalau ada masalah, sebaiknya jangan disimpan sendiri. Sampai mau menabrak orang dan melempar uang terhadap orang itu. Kali ini Nino menoleh, ia teringat pada peristiwa tersebut. Maureen tersenyum sambil mengangkat gelasnya. Tak lama kemudian ia pun mulai meminum minumannya. Nino menuang kembali minuman, namun pada gelas yang lain. Tak lama kemudian ia menggeser gelas tersebut ke muka Maureen. Meski wajahnya tetap dingin dan menatap ke depan. Tang Yu, ujar Maureen kemudian. Maureen kemana? Tanya Widya pada Canti, ketika mereka berdua sudah setengah mabuk. Mereka memperhatikan sekitar dan mencari keberadaan teman palsu mereka itu. Udah dibungkus orang kali, ujar Canti, lalu mereka pun kini tertawa. Tak lama kemudian dua orang pria tampan mendekati mereka berdua. Tak butuh waktu lama, mereka pun lalu akrab dan duduk di meja yang sama. Sementara di kediaman Nino, laki-laki itu mendaratkan kecupan. Pada bibir yang dilapisi lipstik merah menyala. Ia lalu menarik seluruh benang yang menutupi keindahan pemilik bibir itu dengan cepat.
Perempuan yang tiada lain adalah Maureen tersebut kini terbaring pasrah di hadapannya. Nino menyibak tabir lalu melakukannya dengan penuh penekanan. Hingga Maureen pun berteriak-teriak menerima semua itu. Maureen mengira jika Nino benar menyukainya. Ia tak tahu jika saat ini di mata Nino, hanya ada wajah dan mata Amanda. Ia sudah mabuk dan hanya melihat Amanda di hadapannya. Setelah beberapa saat berlalu, ia pun menumpahkan cintanya ke dalam diri Maureen, yang dalam penglihatannya adalah Amanda. Ia melakukan itu semua dari berbagai sisi hingga kemudian ia lalu terhempas dan tertidur di pelukan Maureen. Maureen merasa menang karena berhasil menguasai pria itu. Tanpa Maureen sadari jika di dalam penglihatan laki-laki itu tadi, dirinya adalah Amanda. Perempuan yang sangat dicintai laki-laki itu. Rio datang menghampiri Arka ketika proses syuting penambahan adegan telah rampung. Sejak semalam mereka berkutat dan berjibaku di depan kamera untuk menyelesaikan apa yang diminta oleh sutradara. "Kenapa, bro?" tanya Arka seraya meletakkan iPad-nya ke atas meja yang ada di sisi tempat duduk. Mereka tengah beristirahat sejenak sebelum memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. "Kafe teman gue yang waktu itu kita ke sana. Dia lagi cari penyanyi," ujar Rio. "Terus?" tanya Arka lagi. "Lo kan pinter nyanyi nih, mau nggak lo kerja sama dia?" "Kafe yang pas kita ketemu produser PH Multi Production itu kan?" Arka kembali bertanya. "Iya," jawab Rio. "Lumayan loh, dibayar per performance, gede lagi. Gue kalau suara bagus, mau gue. Sayangnya lo tahu sendiri, suara gue kayak tikus gat kejepit pintu." Beberapa orang selain Arka yang ada di situ tertawa mendengar celoteh Rio. "Lu bersin aja Vals, Ri," celetuk salah satu dari mereka. "Bangsat," Rio mengumpat namun tertawa. "Mau nggak lo, bro?" tanya Rio. "Boleh," ujar Arka kemudian. "Lo nggak malu, kah? Lo kan aktor, lagi naik daun dan digandrungi cewek-cewek," tanya salah seorang yang duduk di dekat Arka. "Ngapain malu sih? Toh nyanyinya juga pakai baju, nggak telanjang. Dibayar lagi." Seloro Arka membuat semua yang ada di situ kembali tertawa. "Gue setuju sama lo, kah?" celetuk Bianca. "Gue juga kerjaan receh pun masih gue ambil, yang penting halal dan duit. Kita tuh kalau mau maju jangan gengsi. Apalagi lu pada cowok, harga diri cowok itu ya cari duit. Kalau rebahan doang mah, jin perempuan juga kagak mau sama lo. Apalagi perempuannya manusia." Lagi dan lagi mereka semua tertawa. "Jujur gue salut kah, sama lo. Gue mau kalau lo mau jadi suami gue." Bianca mengeluarkan pernyataan yang membuat semua orang bersorak. "Pepet teros," teriak mereka. Sementara Arka hanya tertawa kecil. Maureen terbangun dari tidurnya, sudah beberapa hari berlalu dan ia tetap berlanjut dengan laki-laki yang ia temui di bar tempo lalu. Ia sudah mengetahui jika pria itu bernama Nino. Memang tak ada kata jadian atau apapun antara dirinya dan Nino. Nino yang sudah biasa tinggal di luar negeri tersebut, membiarkan saja semua berjalan tanpa status. Toh, Maureen juga selalu mau datang ketika Nino membutuhkannya. Nino pun tak masalah jika harus mengeluarkan uang saat Maureen meminta sebagai kompensasi. Wanita itu setidaknya mau menjadi pelampiasan bagi kepenatan yang melandanya. Meskipun Maureen sendiri dengan penuh percaya diri menganggap jika Nino menyukai dan mencintai dirinya. Di sisi lain, Amanda yang mulai kembali bekerja kini merasa bingung. Karena sudah beberapa hari belakangan, Nino tak dapat dihubungi. Bahkan nomornya selalu tidak aktif. Amanda tidak tahu jika Nino telah membanting handphonenya, dan kini ia menggunakan handphone serta nomor yang baru. Saking kecewanya ia pada Amanda. Meski jauh di lubuk hatinya ia sangat merindukan wanita itu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Amanda menghela nafas dalam-dalam. Ia benar-benar ingin tahu apa yang telah terjadi pada Nino.
Sementara di kediaman Nino, Maureen menelpon Chanti dan Widya, meski sesungguhnya kedua temannya itu tak begitu ingin berbicara dengannya. Namun mereka kini berpura-pura excited ketika menerima panggilan dari Maureen tersebut. "Iya, Ren," ujar Chanti dengan penuh kepalsuan. Ia mengaktifkan mode loudspeaker handphonenya, sehingga Widya bisa mendengar. "Tebak gue di mana?" tanya Maureen. "Di apartemen Nino kan?" ujar Chanti dengan rasa malas dan gerah yang tertahan. "Ih, kok tahu sih?" Maureen terdengar bersemangat, bahkan lebay. "Ya, kan lo dari kemarin-kemarin juga ngasih tahu soal itu," ujar Chanti lagi. "Iya sih, abisnya gue seneng banget. Apartemennya bagus dan mewah, jadi pengen cerita mulu. Tempo hari kan gue nggak terlalu nge-explore, ternyata di lantai atas itu ada kolam renangnya. Sumpah estetik parah." Chanti dan Widya memutar mata ambil melebarkan bibir. "Norak," ujar Widya dengan tanpa suara. Ia dan Chanti sudah sangat gerah dengan percakapan ini. "Kebayang nggak sih, gue dilamar sama dia di sini? Duh, romantis banget," ujar Maureen lagi. "Mimpi," bisik Widya di telinga Chanti. Chanti pun menahan tawa. "Ratu halu," Chanti balas berbisik pada Widya. "Emang dia ada rencana mau ngelamar lo?" tanya Widya. "Maib, orang dia berani banget nembak di dalam." Maureen dengan penuh percaya diri menceritakan aktivitas ranjangnya bersama Nino. "Hah, seriusan lo?" tanya Chanti seraya bersitatap dengan Widya. "Iya, berarti dia udah siap dong dengan resiko kalau gue tekdung. Berarti dia nggak masalah kalau harus nikahin gue. Pede banget, anjir," ujar Chanti dengan mulut komat kamit tanpa suara. Widya memutar matanya sambil mengeluarkan lidah tanda jijik. "Permisi pak, ada yang nyari bapak." Seorang security mengetuk pintu apartemen Nino dan memberitahu sesuatu. Bentar deh. Entar gue telepon lagi." Maureen menutup telepon karena mendengar suara orang datang dari lantai bawah apartemen. Chanti dan Widya akhirnya bisa bernafas lega. "Thanks God," ujar mereka kemudian. Maureen juga mendengar suara seorang wanita, ia pun lalu turun untuk mencari tahu. "Kamu kemana aja Nino? Aku khawatir." Suara Amanda terdengar sampai ke tangga. Maureen yang melihat itu pun langsung menutup mulutnya. "Amanda?" ujarnya tak percaya. Ia benar-benar syok dan kaget. Bagaimana bisa pria yang ia temui di bar tersebut mengenal Amanda? "Manda, please. Sebaliknya kamu pulang." Nino seakan mengusir Amanda. "Kamu kenapa sih? Salah aku apa? Kamu gak ada omongan apa-apa, tahu-tahu menghilang. Sekarang seenaknya kamu usir aku." Nino diam, ia memalingkan pandangannya untuk menatap ke arah lain. "Kamu bilang kamu gak marah soal dinner yang batal itu. Kamu telepon aku dan bilang gak apa-apa, tapi ternyata kamu marah dan menghilang. Kamu tahu kenapa aku gak jadi datang waktu itu? Karena saat itu kehamilan aku sedikit bermasalah. Dan kamu malah marah gak jelas kayak gini. Egois tahu gak kamu, Nin? Egois." Kali ini suara Nino meninggi, sementara Maureen masih terpaku di tangga. "Egois kamu bilang?" "Iya, kamu egois." "Egois mana dengan saat aku nelpon, video call, lalu kamu angkat dan kamu arahkan ke tempat di mana kamu lagi bercinta dengan suami kamu itu." Amanda terkejut mendengar pernyataan tersebut. Karena ia memang tidak mengetahui sama sekali soal apa yang sesungguhnya telah terjadi. "Aku video call kamu Amanda, dan itu balasan kamu. Kamu tunjukkan semua kemesraan kamu sama Arka. Munafik tahu nggak kamu, munafik. Kamu bilang nggak cinta sama dia, tapi kamu terima hujaman dia, malah kamu yang mohon supaya dia membasahi rahim kamu. Pelacur kamu tahu nggak? Pelaak." Sebuah tamparan mendarat di wajah Nino, membuat laki-laki itu seketika terdiam. "Siapa yang dulu meninggalkan aku secara tiba-tiba?" Amanda menatap tajam ke arah Nino, emosinya kini sudah tidak bisa terkontrol lagi.
Tanpa kabar, hilang selama belasan tahun. Nino kian membeku di tempatnya. Apa kamu tahu, belasan tahun aku mencari kamu dengan segala cara. Suara Amanda kini terisak. Kalaupun sekarang aku bersama orang lain, itu bukan sepenuhnya salah aku. Kamu yang gak pasti, kamu yang gak tahu ada di mana selama ini. Nino masih diam. Dan satu hal lagi, aku bukan pelacur. Aku menikah dengan Arka, dia suami aku. Aku gak pernah dengan sengaja mengangkat telepon kamu saat aku lagi bercinta sama dia. Aku gak tahu apa handphone itu jatuh atau apa, mungkin tombolnya menyentuh apa. Aku bukan pelacur, aku istri dari Kinan Arka Adrian. Aku cinta sama kamu Amanda. Aku juga cinta sama kamu, Nino. Tapi gak gini caranya. Aku tahu kamu terluka, tapi ini bukan mau aku. Dan sekarang aku tahu, artinya aku di mata kamu. Aku gak lebih dari seorang pelacur. Bertahun-tahun aku menunggu kamu, cuma untuk dikatakan pelacur. Amanda berlalu meninggalkan tempat itu. Amanda. Amanda. Beraak. Amanda membanting pintu apartemen Nino. Ia sudah tak peduli meskipun Nino akhirnya mengejar dan meminta maaf. Ia sama sekali sudah beku, tak mencair sedikit pun. Meski Nino berurai air mata meminta maaf dan memohon. Kata-kata pelacur itu kini seolah menjadi racun yang menggerogoti kepeduliannya. Aregegegehah. Kenapa sih hidup gue itu selalu diliputi dan diganggu sama si tante-tante tua itu? Maureen ngoceh sambil mondar-mandir di kosan Cantik serta Widya. Nino memintanya pulang karena laki-laki itu ingin sendirian pasca pertengkarannya dengan Amanda. Jadi Nino itu ada hubungan sama Amanda? Tanya Widya pada Maureen. Emang brengsek tuh cewek. Maureen berapi-api. Gue harus buat perhitungan sama dia. Lo mau ngapain emangnya? Tanya Cantik. Gue akan bilang sama emaknya Arka soal ini. Ma, maksud lo? Lo mau ngasih tahu keluarganya Arka, kalau Arka udah married? Ya, gue yakin ibunya Arka pasti syok dan serangan jantung. Maureen tersenyum atas rencananya sendiri. Dengan demikian, Arka akan ninggalin Amanda. Karena sudah pasti ibunya nggak akan setuju. Ibunya Arka itu dulu pernah bilang sama Arka di depan gue, waktu gue masih pacaran sama dia. Bahwa dia nggak mau Arka nikah muda. Dan gue tetap akan merebut Nino dari Amanda. Gue akan pura-pura hamil, biar sekalian si tante tua itu kehilangan Arka dan juga Nino. Tante-tante maruk dan sok cantik itu harus dikasih pelajaran.